lagi semua karena kasih anugerah Tuhan. Saya percaya kita semua di tempat yang sangat mengasihi Tuhan. Amin. Oke. Ya. Jadi saya percaya tidak ada yang kebetulan. Bertemu dengan orang pertama dengan Ibu Dewi, kesaksian kalian yang luar biasa. Artinya wanita-wanita jangan pernah mengata aku yang paling menderita hidupku, aku yang paling susah ya. Ya di sini mana wanita? Coba katakan. Oke, paling suka nih wanita paling banyak kan. Nah, ini kenapa pria-prianya tidak datang? Ya, saya salah datang. Flyernya itu prianya kecil, itu salahnya. Jadi dibikin bagian wanita. Jadi 90% wanita semua Pak Billy. Ya, tapi yang pria-pria juga akan dipakai Tuhan luar biasa. Ini dalam firman ini untuk setiap kita yang hadir di tempat ini. Amin. Oke, kita akan masuk dalam, karena kita ini betul-betul mau tepat pada waktu supaya jangan sampai kalian juga terlalu malam pulang. Kecuali ada yang mau pulang sampai jam 3 pagi sini ada angkat tangan. Aku udah mau aja ya. Oke, yuk sekarang kita akan masuk dalam Matius 28. Tadi malam hari lalu kita baru pulang dari Medan. Jadi suka kita, ibu-ibu siapa sudah pernah ikut suka ministry hari ini? Coba raise your hand. Iya luar biasa. Yang lain yang belum pernah, katakan. Ya, ayo, ya, itu sudah akhir zaman ya. Kita belajar tentang karakter. Karena nanti waktu Tuhan datang 2 kali Tuhan gak bilang berapa mobilmu, berapa hartamu, berapa rumahmu, anak masuk ITB berapa bukan. Tapi karaktermu yang Tuhan cari. Kalau kita katakan waktu Tuhan datang, dia akan lihat pohon. Waktu pohon itu gak berbuah, maka dia akan dikapak. Kampak Tuhan gak main-main. Kalau kampak orang masih bisa meleset. Tapi kalau kampak Tuhan tidak. Kenapa Tuhan kampak? Bukan karena kau tidak kaya atau kau tidak pintar, tapi waktu kau tidak punya buah dalam kehidupanmu. Waktu bicara tentang apa? Rumah tangga. Waktu tentang apa? Pertobatan. Waktu tentang apa? Buah roh. Itu tentang buah semuanya. Jadi bukan masalah hanya kau ikut Tuhan. 1000 tahun kau ikut Tuhan, kalau gak ada buah, nol di mata Tuhan. Amin. Saya ngomong kesempatan apa kelambatan? Aku sangat happy. Kemarin kami dari Medan KKR. Itu dalam waktu 10 hari. Ya itu luar biasa. Kalau Tuhan tekan Tuhan gak mungkin. Tuhan bilang waktu tanggal 21 bikin KKR di Medan. Saya bilang Tuhan, itu KKR-nya di Bandung tanggal 3. Enggak bikin Medan. Tuhan 10 hari bikin KKR mana mungkin. Tapi kalau dari Tuhan itu luar biasa. Semua yang saya minta ada. 7 saya minta ada. 7-7-nya semua bisa. Tempat ada, pendoa ada, asyir ada, pemusik ada, WL ada. Apa tuh dari sangkakala ikut, semua bisa ikut. Dan kemarin kurang lebih hampir 800 lebih orang datang. Itu orang Batak kan orang Batak. Saya katakan, bersyukur. Ya, kok dasar aku langsung jadi orang Batak ya. Orang Batak itu mentalnya kok gimana-mana ada. Di Galogol juga ada tuh, Galogol kan? Ya. Ya, itu orang Batak itu gak gampang. Terus nah, itu Pak Willy, kalau KKN itu orang Batak itu gak gampang. Karena orang Batak itu orangnya susah loh senyum. Loh? Susah. Karena buat mereka kalau senyum itu berarti agak membuat tidak dibawa gitu. Dulu aku juga begitu, susah senyum. Tapi sekarang aku sudah bertobat, aku suka senyum. Haleluya. Dan orang yang suka senyum itu awet muda. Ya? Itu oleh karena dia, Pak, dari sini pasti gak senyum. Men, luar biasa. Itu luar biasa. Itu waktu KKN, itu gak main-main. Itu jiwa-jiwanya. Saya bilang Tuhan terima kasih. Model kayak tadi itu di KKN kemarin di Medan. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, dan kebanyakan itu dari gereja konservatif. Itu dancing on the street. Wow. Wow. Dan saya bilang waktu itu, bagaimana semua happy. Mau lagi bikin malu katanya. Oke, siapa yang mau? Ibu-ibu ayo angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Bapak-bapak gak ada yang mau. Jadi siapa? Keluarga, semua angkat tangan. Jadi mulai bulan depan, bulan ini, Sukacita Bandung masuk ke Medan sebulan sekali Jumat akhir minggu keempat. Itu gak ada setengah tangan. Angkat yang besar loh. Orang di mana-mana buka gereja cabang itu minimal tahunan. Ini 4 bulan Sungai Sukacita, tapi Tuhan sudah percayakan lagi 2 tempat. Jangan hanya Tuhan Medan dan Bandung, nanti seluruh Indonesia. Wanita-wanita akan digerakkan Tuhan. Jadi mari kita tutup dengan doa sekarang. Sudah selesai khotbahnya. Oke, kita buka Matius 28 ya. Matius 28 ayat berapa dari situ? 20 ya? Nah, keburu nomor 2. Oke, ayat 1 sampai dengan ayat 11 kebangkitan Yesus ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang mereka Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tapi malaikat itu berkata pada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat dia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihatnya. Sungguhnya aku telah mengatakan padamu. Maka mereka segera pergi dari kubur dengan takut dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya pada murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, janganlah takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi
pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku pada follow. Ini kau akan dengar waktu ada Paskah. Betul? Ini bicara tentang kebangkitan Tuhan. Apa pesan Tuhan pada hari ini? Paskah 2013. Tapi maafkan saya, ini lampunya bikin aku jadi agak stres. Boleh gak aku mundur dikit? Aku matiin aja. Jadi kita gelap-gelap semuanya. Ya, satu lagi mati. Bagaimana kalau begini? Ya, jadi biar gelap aku gak kelihatan. Ya, karena tadi gak bisa happy ya. Sorry ya, ini hamba Tuhannya apa adanya ya. Karena yang orang apa adanya Tuhan masuk ke surga ya. Makanya jangan jahil sama Tuhan ya. Tuhan itu juga gak jahil sama kita. Buktinya lahir aja di kandang domba. Dia gak jahil, tapi kita sering jahil ya. Orang jahil kelihatan gak dari jahil? Kelihatan. Tolong. Ini hamba Tuhan yang jahil bertobat engkau. Betul? Ya akan gereja yang dipenuhi oleh banyak jiwa. Kalau engkau tidak bisa apa. Karena Tuhan suka ramah. Orang-orang itu luar biasa loh. Udah mukanya awet muda, cantik, masuk surga. Ada 3 pesan Tuhan hari ini. Yang pertama dikatakan jangan takut. Don't worry, be happy. Dunia aja tahu berkata jangan khawatir, jangan takut. Kenapa ada pesan Tuhan jangan takut? Memang Tuhan tahu ini akhir zaman, akan banyak ketakutan-ketakutan yang akan kau alami. Kenapa itu Tuhan itu nggak selalu mengalami taman ria, nggak selalu mengalami taman Jurassic Park, nggak selalu mengalami taman bermain atau taman itu yang di Bandung. Jalan apa taman apa tuh? Taman lalu lintas. Taman yang harus kita akui untuk ikut Tuhan, untuk mengalami kuasa kebangkitan. Memang ada taman Getsemani, itu taman problem yang tadi dialami Ibu Dewi. Memang itu Getsemani. Ibu ini juga pernah alami, pernah. Semua kita pernah alami. Ada orang mati yang pernah punya masalah. Jadi orang, kok saya sih nggak mungkin Bu ini karena saya orang kaya. Sorry, nggak jadi jaminan orang kaya. Banyak orang kaya juga punya masalah. Misalnya apa? Penyakit gula. Gak bisa makan enak, betul? Makannya 100 gram dengan sayur bening. Kesiangan ya kita, betul? Ya. Aku kemarin itu mengalami hal yang sama. Mungkin aku bisa beli tas yang mahal. Kebetulan tangan itu sakitnya luar biasa. Gak bisa ngangkat tas, ya. Jadi artinya apa? Ada masalah ada. Ada Getsemani ada. Tapi pesan Tuhan hari ini apa? Don't worry, jangan takut. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Memang Tuhan tahu iblis akan mengambil damai sejahtera. Itu ada di Wahyu 6 ayat 4. Engkau boleh simpan tuh ayatnya ya. Dikatakan apa? Wahyu 6 ayat 4. Dan majulah seekor kuda seperti kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Makanya kenapa orang Kristen banyak ketakutan, khawatir, sekarang stres, sekarang sama stres. Ya, karena memang itu diambil oleh iblis. Karena iblis tahu kalau orang Kristen itu punya sukacita, punya damai sejahtera, itu dia bisa kuat. Makanya kenapa nama kita punya ministry namanya sukacita. Banyak orang nama ministrinya mungkin nama-nama Ibrani, nama Grika, nama ini aku nggak ngerti. Pokoknya aku bilang Tuhan, apa mau kasih? Melalui suami saya bilang, bikin suka-citain. Kenapa? Karena kamu orangnya happy. Oh ya, aku tuh orangnya selalu happy. Ya, tidur aja senyum. Nah, ada masalah saya. Ya, karena pikir dengan lu pikirin, dengan lu stres, masalah tak beres. Ya ada mbak, lu makin jelek. Tapi dengan kau sukacita, di sana dikatakan Tuhan bereskan masalah kita. Wonderful. Tuhan itu mesti semangat. Makanya kenapa dikatakan Daud itu luar biasa. Daud itu adalah kesayangan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kenapa? Waktu dia buat tabut perjanjian, dikatakan apa? Dia bernaris buat tergantung Tuhan. Ya, orang Kristen misalnya, ya. Kenapa waktu Syahrini nyanyi engkau Syahrini gak mau masuk surga, tapi kalau engkau bilang anak di Tuhan itu luar biasa. Malaikat surga, Tuhan bilang malaikat bereskan utang bapak itu di warung. Dikatakan tadi jangan takut. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Karena Tuhan pernah jadi manusia. Tuhan pernah merasakan bagaimana jadi manusia. Maka kenapa dia lahir di kandang domba? Kenapa dia harus disalibkan? Kenapa dia mesti hidup 33 tahun? Dia mau merasakan. Maka Allah yang kita sembah beda dengan Allah agama yang berbeda. Kenapa? Allah mereka tidak pernah merasakan jadi manusia, tapi Allah kita merasakan bagaimana perasaan orang yang disakiti. Karena dia pernah disakiti oleh murid-muridnya, ditinggalkan, pernah diolok-olok, diludahi. Ya benar. Dicambuk pernah. Jadi kalau dia nggak pernah merasakan, itu hanya omdum. Tapi kalau dia pernah merasakan, maka dia bilang jangan takut. Yang menjadi masalah, kok Tuhan gampang sekali bilang jangan takut. Tuhan sih kalau jangan takut gampang, tapi bagaimana aku nggak bisa bayar utang ke Tuhan? Rumahku mau diambil. Bagaimana aku nggak takut? Suamiku diambil sama si Elsie. Ada Elsie. Ini bukan Elsie yang
setiap kita, kau punya kuasa kebangkitan kalau kau percaya pada malam hari ini. Bangkit dari masalahmu. Apa masalahmu? Masalah utang? Saya punya utang, saya terang. Yang tak aku saudara. Boleh nggak utang? Boleh. Asal bayar cicilannya. Jangan habis sudah utang, pas lagi marah-marah lagi. Bersama-sama. Di sini nggak ada. Ada di mana? Alas. Ya, Anda mungkin engkau dalam keadaan mati apa? Mungkin kau punya penyakit. Engkau sudah divonis oleh dokter tidak akan mungkin sembuh. Tuhan janjikan kebangkitan, kesembuhan dalam penyakitmu. Atau apalagi mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah anak, mungkin masalah ekonomi, apapun yang mati dalam hidupmu pada malam hari ini. Kalau engkau angkat pesan Tuhan, ada kuasa kebangkitan, maka engkau pulang dari tempat ini akan mengalami perkara yang luar biasa. Empat hal untuk mengalami kuasa kebangkitan itu ada 4 hal. Yang pertama dilakukan karena nggak bisa hanya sekedar karena kau Kristen, namun Maria Magdalena Raja Gogok nggak bisa. Atau mungkin karena kau suka ke Israel, tiap minggu kau berangkat ke Israel sampai kuku keriting gara-gara suka berendam di Sungai Nil, nggak bisa jaminan. Atau mungkin karena kau sudah pelayanan 100 tahun dari pagi sampai malam pelayanan terus sampai nggak bisa bernafas, nggak jadi jaminan. Tapi kalau kau mengalami kuasa kebangkitan, 4 hal yang harus kau miliki, dan ini akan Tuhan tantang hari ini. Kalau kau tidak punya, minta sama Tuhan hari ini. Kalau sumbernya hanya Dia sendiri. Amin. Yang pertama bukan Yohanes 5. Yohanes 5. Kenapa orang tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan? Yohanes 5. Yohanes 5 ayat ke, tahu tidak tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda? Betul? Ada orang sakit berapa lama? 18 hours, 18 years. Wow, itu nggak main-main. 38 dan 18, 38 tahun namanya sakit. Padahal dia di Bethesda. Ini orang Kristen, suka beribadah di jalan setiap hari Minggu. Mungkin kau sudah gembala, majelis juga jadi jemaat. Bayangkan, 3 posisi kau miliki. Tapi kau nggak mengalami kebangkitan. Udah itu Tuhan bertahun-tahun tetap aja kau lumpuh. Apa kelumpuhanmu? Mungkin kau lumpuh secara financial, mungkin kau lumpuh secara rumah tangga. Tidak ada keseimbangan, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang membuat engkau bisa maksimal karena kau lumpuh. Ini pertanyaan, kenapa ini orang gak bangkit? Padahal dia ada di Bethesda, dia ada dalam lingkungan orang Kristen, dia dalam lingkungan bangsa Israel. Berarti dia orang yang tahu kebenaran. Wisdom. Kenapa? Siapa tahu boleh pulang speaker JBL. Tapi tanggung jawab sama yang punya tempat di tempat itu. Kenapa? Gak mengalami kuasa kebangkitan. Fine, kita buka satu-satu. Ya, yang pertama dikatakan, kenapa penyebabnya? Ayat ke 4 dikatakan begini. Ayat ketiga, dan selami-selami itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu menggoncangkan air. Barang siapa yang terdahulu maju ke depannya sesudah menggoncangkan air menjadi semua apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun sakit, lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata lagi, maukah kau sembuh? Dia orang sakit itu padanya. Perhatikan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam apabila ada yang mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam, orang lain sudah turun dari aku. Kata Yesus padanya, bangun, angkat tilammu dan berjalan. Pada saat itu juga sebulan orang itu lalu dia mengambil tilam dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Wonderful. Kenapa? Ini orang lumpuh 38 tahun. Wisdom. Semua muka ini. Awas, masuk alur. Aku pernah loh kalau kayak itu gereja besar. Aku gak sebut nama gerejanya Pak. Wah, Tuhan besar. Udah aku. Rupanya karena saking firman yang mungkin sangat-sangat luar biasa itu Tuhan pakai. Itu tiba-tiba dia gini. Masuk alur. Luar biasa. Tapi aku yakin itu langsung bertobat. Langsung menurut tambah Tuhan kok. Luar biasa. Kenapa? Kenapa ini orang sakit 38 tahun? Padahal dia di Bethesda. Dia suka ibadah. Dia suka pelayanan. Bahkan dia tahu firman. Hafal Kejadian sampai Wahyu sampai Tamat. Tapi kalau nggak bisa mengalami kesembuhan, kenapa paling sederhana? Dia katakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan setelah aku menuju kolam, orang lain sudah turun dari aku. Waktu engkau berharap kepada manusia, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bangkit. Jangan berharap pada manusia. Jangan berharap pada orang tuamu yang kaya. Jangan berharap pada mertuamu yang kaya. Ayo kau berharap, kalau bisa dapat Tuhan, kalau kau bisa cepat mati mertuaku Tuhan dan dapat warisan makin panjang umurnya. Waktu kau berharap pada manusia, itu hati-hati. Yeremia 17 ayat 5 apa katanya? Jangan anggap enteng tetap berharap pada manusia. Ayo kita buka Yeremia 17 ayat 5. Jangan anggap enteng. Makanya kenapa engkau tidak bisa mengalami pemulihan? Yeremia 17
19 ayat 5 begitu firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan katakan terkutuk. Kalau Tuhan yang mengatakan terkutuk, beda dengan tetangga mengatakan terkutuk. Kalau mau mencuri mangga tetangga, dia bilang Allah tuh ya, makan mangga sakit perut, belum tentu terjadi. Tapi kalau Tuhan bilang terkutuk, nggak main-main. Bukan Tuhan bilang buat tersinggung, bukan, terkutuk. Kenapa? Tuhan lain cemburu. Amin. Sama bantuan tempat ini yang melayani tempat ini. Jangan kau berharap dengan pelayanan dapat persembahan amplop. Betul itu dapat, tapi jangan lihat amplopnya. Minta dari Tuhannya. Kalau kau berharap pada Tuhan, amplop itu dikasih gak habisnya dalam hidupmu. Amin. Dikatakan berharap pada manusia. Ya, dikatakan ini apa? Tuhan berjawab. Ingat, Yusuf. Kepada siapa dia berharap waktu dia di penjara? Kepada juru minuman. Nanti boleh baca di Kejadian 39 ya. Saya nggak akan baca ayatnya, itu Kejadian 40. Dikatakan Kejadian 40 dibilang begini. Nanti kalau kau sudah keluar, karena Yusuf bisa memberikan arti mimpi pada juru minuman. Dia bilang nanti kau akan keluar, akan dipakai raja luar biasa. Tapi lu ingat gua ya, lu ingat gua. Kalau engkau berharap kepada manusia itu gak akan terjadi, karena Tuhan tuh gak mau kita tergantung dari jasa orang lain. Tuhan mau tunjukkan bahwa lu jangan tergantung dari jasa si A, si B, si C. Lu tergantung dari gua. 2 tahun kemudian baru si juru minuman ingat. Itu pun kenapa dia ingat? Karena didesak oleh Firaun. Firaun mimpi gak ada yang artikan. Kalau gak ada yang tahu dibunuh semua orang Mesir. Manusia bisa berubah? Bisa. Suami bisa berubah? Bisa. Istri bisa berubah? Bisa. Orang tua bisa berubah, gembala bisa berubah, semua bisa berubah. Juru minuman bilang nanti gue ingat. Tapi waktu dia sudah menjadi orang yang berhasil, dia lupa. Amin. Makanya kalau kau berharap pada manusia, kau pasti kecewa. Yang amin cuma satu. Kecewa. Makanya dikatakan Matius 7 ayat 21-23. Mintalah, carilah, ketuklah, maka engkau akan mendapat. Apa yang kau minta? Doa. Apa yang kau cari? Usaha. Apa yang kau ketuk? Bukan rumah mertuamu yang kaya, bukan temanmu yang kaya. Ketuk pintu hati Tuhan. Kalau Ibu Dewi meminta kepada manusia, waktu tolong dong biar lagi gue berubah. Apa kalau kedukun? Sampai lebaran keok, panas saudara gak akan berubah. Tapi dia datang mengetuk pintu hati Tuhan itu. Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Itu yang membuat Tuhan menjawab doa kita. Kenapa nggak bisa mengalami proses pelantikan? Karena bersandar pada manusia. Jangan berharap pada orang kaya. Orang kaya itu belum tentu bisa menepati semua janji kita. Kenapa? Dia pun punya problem. Mungkin tahun pertama dibayar uang sekolah anaknya, tapi tiap tahun nongol, lama-lama dikeluarin. Berarti siap. Dia tetap punya problem dong, betul? Tapi kalau Tuhan bilang apa? Mari yang lebih berbeban berat datang padamu. Tuhan open house 24 hours, tapi seringkali kita berharap pada manusia. Belum. Kami pernah mengalami ekonomi waktu sama suami juga. Ya, dalam keadaan ekonomi kami agak kurang baik. Karena waktu itu kami 4 kali dibakar di Medan, tapi itu Tuhan baik, Tuhan izinkan. Tidak ada satupun yang menolong. Tapi kami tidak marah. Kenapa? Tuhan izinkan. Karena kalau waktu itu kau bisa hidup berhasil karena orang yang nolong, itu pasti akan keluar kata-kata because of me. Hati-hati. Waktu engkau berharap pada manusia, engkau pasti regret, engkau pasti disappointed, engkau pasti kecewa. Berharap pada Tuhan itu. Dia senang Tuhan. Yang kedua, kenapa orang tidak bisa apa tadi? Tidak bisa bangkit ya. Jadi mulai sekarang stop ya, minta sama tetangga ya. Ya, yang paling baik di sini ada suka utang, angkat tangan, suka utang. Yang nggak ngaku itu masuk neraka loh pasti. Yang udah utang, ditagih itu marah lagi. Dan yang tukang utang itu orang Kristen. Makanya banyak orang nggak mau ke gereja. Saya jerah begitu karena pendeta, maaf ya, Pak. Pendeta juga banyak utang, udah gitu lama, bayarnya kurang lebih 100 tahun aja. Tapi nggak ada berkah, ya sayang sekali. Makanya nggak heran kalau hidup Senin Kamis, sekarang hutang sana hutang sini. Coba fokus kepada Tuhan, itu luar biasa. Tuhan bukan hanya kirim jemaat kaya, Tuhan kirim burung gagak untuk berkati kita. Yang kedua, apa yang membuat kita tidak bisa bangkit? Bukan Markus 5. Markus 5 ayat ke, tahu cerita tentang Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa? Tahu ya ceritanya? Ini orang apa? Ini orang punya problem.
Dia ada di lingkungan orang Kristen. Kenapa dia? Kita lihat. Lalu sampailah mereka sedang danau di daerah orang Bethesda. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan setan, telah sedang roh jahat dari kuburan menuju dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering jadi belenggu dengan rantai, tapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam dia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ya, akhirnya nanti dia bertemu dengan Yesus, akhirnya sembuh. Saya mau tanya, kenapa ini orang tidak sembuh selama ini? Kenapa? Ada dua ciri khas daripada orang ini. Ini orang yang terikat namanya legion. Kalau legion apa? Itu roh jahatnya banyak. Bukan hanya 1-2 tapi ada 6.600 roh jahat. Ini tidak main-main. Apa ciri khas orang yang terikat roh jahat? Very simple, tinggal di kuburan. Tinggal di kuburan bicara tentang apa? Orang yang apa? Siapa? Tinggal di kuburan. Orang yang pesimis. Orang hidup kok tinggal di kuburan? Nanti dia pesimis, dia merasa putus asa. Selama engkau pesimis sampai lebaran keok, engkau tidak akan pernah mengalami kuasa kebangkitan. Kalau Tuhan paling marah dan orang pesimis, Tuhan itu suka orang yang optimis. Tahu cerita tentang Kaleb? Kaleb, Yosua 14. Umur berapa dia mendapat Hebron? 85, Pak Seuswe. Dia bilang Ekel umurnya Pak Seuswe 85 tahun, tapi tenaga aku seperti 40 tahun. Dan waktu di masa tua, engkau bisa kasih berkat buat anak cucumu. Hebron didapatnya umur 85 tahun. Kalau dunia mengatakan umur 60 tahun aja itu sudah apa? Lansia, betul? Makanya kalau di tingkat Garuda itu 50%. Betul? Karena dianggap nggak produktif. Betul, Pak Willy. Kalau udah tua di dunia ini, makanya itu nggak heran. Orang tua tuh punya kursi sendiri, kamar mandi sendiri, soal takut jatuh di kamar mandi, bro. Tapi Kaleb itu luar biasa loh. Aku yakin 85 tahun tuh gak main-main loh. Masih bisa perang. Dan perang zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh, kalau zaman sekarang perang tidak pakai pedang. Buang! Kalau zaman dulu pakai lembing. Bayangkan Kaleb umur 85. Dan mana? Artinya apa? Masih kuat. Dia gak pakai ginseng Korea. Dia gak pakai obat Cina. Tapi yang luar biasa. Dia optimis. Waktu dia optimis, Tuhan berkati dia. Tuhan pulihkan kehidupannya. Tuhan angkat kehidupannya. Itu orang yang akan mengalami kuasa kebangkitan. Orang pesimis kelihatan nggak dari beda? Kelihatan. Dari jalan hidupnya juga kelihatan. Tahu, waktu dengar firman, hamba Tuhan udah keringetan. Aku udah keringetan dari atas dari bawah. Ya, ini kaki sakitnya luar biasa. Tapi biar gaya aku tetap pakai sepatu kuning. Ini kalau sakit mau. Nanti pulang paling bilang ke suami lupa. Yuk kita pergi bersih sehat. Biar di terus segala macam. Pasti nih, besok pasti 3 jam bersih sehat. Tapi kalau sekarang kita keren gitu. Kuning matching kok. Optimis kok. Waktu optimis di sana Tuhan bilang aku bereskan masalahnya. Makanya Kaleb itu tidak pernah mau pesimis. Itu dikatakan siapa tuh namanya orang-orang yang pakai Tuhan itu semua pribadi optimis. Maka dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Maka itu kenapa terjadi? Ya waktu itu kelebihannya apa? Dia menarik ke Tuhan gak tanggung-tanggung. Kalau mau menarik misalnya, bapak, bisa bapak? Gak laku. Karena Tuhan bilang waktu engkau tidak panas, engkau tidak dingin, engkau suam kuku, Tuhan apakan? Aku muntahkan. Tuhan muntahkan kau bukan karena kau jelek dan kau kelek, bukan. Tapi karena engkau suam kuku, makanya mau itu Tuhan itu tubi or not tubi. Kalau enggak itu hantu sekalian. Oh, salah beda kalau ketemu orang, shalom cantik, haleluya. Kalau bukan, kakiku lagi sakit, betul sakit betul. Karena optimis itu membuat engkau wonderful, engkau powerful. Jangan jadi pribadi yang pesimis. Ya amin. Orang yang optimis nanti kalau turun dari sini, ibadahnya luar biasa. Pasti khawatir, penasaran. Bok, ini ibadah, ini hari kerja orang kok bisa rame-rame. Bagaimana tadi Pak? Gitu tadi. Itu orang pesimis. Tapi kalau orang optimis, pas turun nanti tempat parkir. Bagaimana tadi firman? Luar biasa. Ayo, wanita-wanita. Boleh wanita-wanita semua. Mana aja wanita-wanita optimis. Aku bilang sama suamiku, aku sekarang 53 tahun, tapi aku pengen tetap kayak 17 tahun dari kamu. Tapi kalau kita misalnya nggak boleh ini kita kan, kalau itu Tuhan kita kan mesti adem-adem. Kasihan dari di tempat saya sebagai Cipta Ministry, itu kalian baru datang, nanti yang belum pernah datang hari Rabu. Saya bukan, ini kami bukan gereja, ini hanya untuk sekolah tentang karakter. Itu yang Tuhan suruh saya bikin.
bikin tentang karakter building. Karena apa? Wanita-wanita itu kalau karakternya dibentuk itu luar biasa. Kalau wanitanya bertobat, itu suami sama anak pasti bertobat. Tapi kalau wanitanya nggak bertobat, itu semua masuk neraka. Karena wanita penolong, ujian dari penolong. Kalau tiangnya goyang, itu nggak akan mungkin bisa bertahan di rumah. Tapi kalau tiangnya kokoh, karena wanita itu benar doa. Amin. Amin. Sekarang tadi ada apa? Optimis. Menghadapi keluarga optimis. Tadi saya suka dengan kesaksian dari Ibu Dewi. Dia optimis bahwa segala satu tidak pada waktunya. Hanya orang-orang yang pegang ayat itu dengan betul-betul dari hatinya akan mengalami perkara besar. Jangan pada bilang mungkin sudah suratan takdir Bu Ingrid. Oh, ikut Tuhan orang Kristen tidak ada takdir. You can change your destiny. Dari gelap aja bisa jadi terang. Masa sekarang gelap jadi terang aja bisa? Masa suami aja mata keranjang nggak bisa jadi mata bongsam? Oke, yang kedua tadi, kajian tadi bicara tentang apa? Tentang kuburan. Itu bicara tentang orang yang pesimis. Yang kedua, terikat oleh apa? Diikat oleh rantai. Hati-hati dengan ikatan-ikatan. Ini aku jadi Hercules. Kalau engkau masih diikat oleh rantai, apa yang mengikat engkau? Mungkin kakimu diikat oleh rantai iblis, sehingga engkau suka pergi, masih suka ke tempat-tempat yang najis. Atau mungkin tanganmu masih diikat oleh rantai, makanya engkau sangat pelit dalam pekerjaan Tuhan. Orang pelit itu sama dengan pemurid masuk neraka. Ya, Tuhan aja nggak pelit, dia jangan pelit ya. Nanti kita buktikan orang yang pelit itu bertangannya masih di rantai. Nanti kasih persembahan ada banyak-banyak, men. Bukan, aku belum tahu persembahan. Kita praktekkan. Itu rantai yang mengikat. Tanganmu diikat oleh rantai, kakimu diikat oleh rantai, kepalamu diikat oleh rantai. Makanya kalau punya mindset itu sangat-sangat picik, sangat-sangat sederhana, sangat-sangat tidak percaya dengan visi Tuhan yang luar biasa. Yang paling bahaya kalau engkau diikat oleh rantai itu hatimu diikat oleh rantai, yaitu kepahitan. Kalau engkau kepahitan sampai lebaran keong, karena Tuhan sedang mengampuni saudaramu, engkau tidak akan pernah mengampuni. Makanya gak heran sampai sekarang kontrak rumahmu gak bisa bayar. Kenapa? Mungkin masih ada ikatan. Hari ini kata Tuhan, kata Tuhan hari ini ikatan harus dipatahkan, harus dihancurkan. Hancurkan wanita, hancurkan. Waktu kau hancurkan dengan kuasa Tuhan, membuat kau menjadi orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Mungkin kau tidak pelit dengan uang, kau pelit dengan waktu. Sorry, istri nggak hanya perlu dengan uang suami, dia perlu waktu. Suami kapan ajak ngomong istri, istri yang akan diajak ngomong suami itu kelihatan wajahnya haus dipandang tandus. Karena wanita itu ngomong satu hari 24.000 kata, dia harus curhat. Makanya waktu Hawa nggak diajak ngomong sama Adam, karena Adam terlalu sibuk mungkin urusan saham di bursa efek. Akhirnya dia ngomong sama ular kok. Ular itu bicara tentang apa? Gossiping, fitnah, ngomong sia-sia, BBM dengan suami orang. Di sini nggak ada yang ada di mana? Alas. Aku dengan suami, kayak gitu ya, kami nggak komunikasi. Kami selalu komunikasi. Suami itu selalu nanya sesuatu, aku selalu nanya sesuatu. Dan itulah keseharian yang luar biasa. Jangan pikir soal waktu. Anak-anakmu makanya kenapa jadi narkoba? Cek. Memang kau mungkin di rumah, tapi kau di rumah nonton film Korea terus. Atau suami hanya baca koran dari pagi sampai malam. Kalau nonton TV berjam-jam bola bisa. Tapi kalau untuk anak nanya, misalnya, Pak, saya pengen ngobrol dengan hati-hati. Hati-hati dengan yang suka main baby. Mana suka main baby sini? Ya. Aku kebetulan gaptek, makanya aku pernah impian gitu. Aku nggak suka, nggak ngerti baby. Mendingan jadi pendeta konservatif, jadi nggak ada para BBM sama saya. Lepaskan, rantai itu harus menghancurkan. Yang bisa menghancurkan rantai itu Yesus. Dengan kekuatanmu sendiri engkau tidak akan mampu. Tapi kalau Yesus yang mengatakan rantai itu ada force. Yang pertama jangan berharap pada manusia. Yang kedua tadi jangan sampai engkau terikat oleh legion. Yang ketiga, Lukas 13. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 13. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 13 dikatakan adalah apa? Pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki roh, sehingga dia sakit sampai punggungnya dan tidak dapat berdiri
dia memanggil dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ini fakta. Suka ke gereja, pelayanan, tapi tetap bungkuk selama 18 tahun. Ini orang yang sangat menderita hidupnya. Ada di gereja. Mungkin orang nggak bisa melihat bagaimana penderitaannya, tapi Tuhan tahu. Ini bicara tentang apa, bungkuk? Orang yang suka lihat ke bawah, bungkuk, itu bicara tentang apa? Orang yang minder. Minder, hati-hati. Waktu engkau minder, Tuhan tersinggung. Tuhan bilang, "Lu kenapa minder? Buat ciptaan itu spesial, segampang dengan buah," kata Tuhan. Kenapa minder? Di tempat ini mana yang minder? Mungkin kau sudah kepala 4, kepala 5, atau mungkin kepala 6, udah dapat jodoh. Ada yang udah dapat jodoh umur 50 tahun, katakan. Aku punya kurapan khusus tentang jodoh. Itu, di duta Injil saya kalau doakan orang mencari jodoh itu langsung dapat loh. Tapi dia lupa kasih komisi masih 20%, tapi dapat orang lain. Aku punya pegawai, itu dia umurnya hampir 50 tahun, waktu 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Tapi dia sangat percaya bahwa dia akan mendapat jodoh. Saya bilang, aduh, buka angka 5,5, umur 50, ordernya udah goyang semua. Susah pasti dapat jodoh. Tapi dia bilang, Tuhan gak bilang saya sendiri, saya pasti akan dapat jodoh. Dia percaya dapat jodoh. Dan betul, suatu saat waktu kita punya hotel di Aceh, sebelum dibakar, dia dapat ketemu sama orang bule Amerika, umur 60 tahun, beda 10 tahun tadi. Dia 50, dia 60. Dan mereka berkasih-kasihan. Tapi kemudian di hotel kami dibakar, waktu itu dengan gam, akhirnya si bule hilang, si ibu dia juga akhirnya gak tahu di mana. Kemudian dia pindah ke puncak, dia kerja di hotel kita di puncak. Tapi tetap dia punya pengharapan, segala sesuatu indah pada waktunya, luar biasa. Gak sama, berbeda dengan ibu Dewi ya. Tapi terjadi, ketemu sama si bule Amerika lagi, sudah hampir 10 tahun. Dia umur 60 tahun, bulenya umur 70 tahun, dan mereka akhirnya kawin. Luar biasa. Bayangkan, 60 tahun dengan 70 tahun, dengan jalan goyang, order dia semua. Akhirnya dia menikah. Ternyata baik bulenya ini bule kaya. Dia dapat dana pensiun dari Amerika. Sana ada social security, itu dapat uang pensiunnya besar. Dan yang lebih luar biasa, setelah dapat bule kaya, umur 60 tahun kawin, nggak sampai 3 bulan, bulenya mati lagi. Pribadi yang minder. Waktu kau minder, kau tidak akan pernah bisa bangkit. Belajar dari siapa? Pribadi-pribadi seperti siapa? Daud gak minder menghadapi Goliat, dia gak langsung ciut. Seringkali masalah kita bukan karena kebesaran, bukan karena Goliat yang besar. Kau sudah ciut duluan, membuat kau sudah kalah, walaupun kau belum pernah menghadapi masalah. Itulah pribadi yang minder, sangat minder. Kalau aku foto sama keluarga saya 9 orang. Kebetulan kakak-kakak saya dulu, aku waktu kecil agak jelek lah. Kalau sekarang agak oke lah ya. Nah, waktu 10 kira-kira berapa? 9. Yes. Nanti dapat Ebi. Yang gak bilang aku cantik gak dapat apa? Oke? Dan luar biasa. Kalau foto aku sebenarnya paling pinggir. Karena kalau kakakku itu selain cuma dulu cantik-cantik, menurut aku dulu cantik-cantik, itu mereka tuh kaya-kaya. Dia kalau foto pinggir. Tapi sudah aku tahu aku segambar dengan Tuhan sekarang beda. Kalau foto aku di tengah, indah dan mana ada kamu. Waktu engkau yang minder di sana berkat Tuhan itu luar biasa. Amin. Coba lihat kanan kiri, katakan aku cantik sekali. Laki-lakinya ketemu sama yang lain, bilang aku sangat ganteng. Tuh, gak percaya. Kalau kau lihat, waktu itu ada yang BBM saya, ibu Indri kok aku mau ngirim firman, aku selalu bilang siapa cantik. Itu iman saya. Jadi kamu Indri, saya sudah lihat kaca berkali-kali, saya jelek kok gini. Aku bilang begini, ibu, yang pasti kacanya yang salah, bukan cantik. Jadi lagi betul bu, kacanya yang salah. Percaya diri membuat engkau bisa menghadapi segala sesuatu. Yang pertama tadi adalah jangan berharap pada manusia. Yang kedua tadi melalui jiwa, minta dihancurkan pada hari ini. Jangan engkau menjadi pribadi yang pesimis. Dan yang ketiga tadi adalah apa? Ya, dikatakan tadi adalah apa? Lepaskan ikatan. Dan yang kedua jangan pesimis. Yang ketiga tadi dikatakan tadi jangan menjadi pribadi yang minder. Yang keempat harus mengalami kematian. Very simple. Tidak akan mungkin kalau bisa bangkit kalau kau tidak mati. Kalau kau setengah mati, bangkitnya setengah. Kalau pura-pura mati, pura-pura bangkit. Mau gimana? Siapa yang pengen pilih mati beneran? Kata. Tidak mau mati beneran. Mati secara spiritual. Mati secara, bukan pengertian mati secara jasad. Tapi ada hal yang harus mati dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Ada 3 cerita soal mati. Engkau lewat jalan Bandung jam 12 malam, naik mobil, tiba-tiba ban mobilmu pecah jam 12 malam. Betul? Hujan rintik-rintik, angin sepoi, ban mobil pecah. Wah! Tidak ada yang lewat. Engkau lewat jalan Bandung, di sana tempat kuburan. Tiba-tiba ada suara seperti ini. Aku tak biasa. Tangan ada punya suara. Kira-kira gimana?
sama tetangga ngomong, sama gembalamu pun juga bisa ember. Sekarang banyak pendeta ember. Bukan di Bandung. Di mana yang ember? Alasan. Di Bandung semua baik-baik pendetanya. Para mati nggak bersuara. Yang kedua apa? Para mati pas masuk ke petinya. Peti itu kecil, 2 kali 1 kali paling 50 cm, betul? Bayangkan sekarang kalau kita lagi hidup masuk ke peti, nggak bisa bernapas. Tapi orang mati tetap. Tiba-tiba dari ITB, dari kebun binatang keluar harimau. Orang mati lagi di bumi baru begini. Tiba-tiba, wow, kata harimaunya. Orang mati tetap hidup. Tapi coba kita, ada satu jerawat tadi udah menjerit-jerit, betul? Apalagi kalau ada kerutan di mata. Aduh, ini ada kerutan. Nanti suami saya selingkuh. Ibu-ibu jangan takut, mungkin suaminya mati duluan. Jadi jangan terlalu takut, betul? Ini kata tadi, ini orang mati tidak bergerak. Artinya apa? Orang mati itu tidak berontak. Waktu firman Tuhan disampaikan dikatakan, "It's me Lord, I want to choose." Aku mau berubah. Makanya kenapa Tuhan pakai waktu Tuhan dilulukan itu dipakai keledai. Kenapa tak pakai kuda Australia? Suami saya kebetulan punya teman, itu dia punya kuda itu ada kalau nggak 10. Satu kuda harga 1 miliar. Bayangkan kuda Australia. Kenapa Tuhan nggak pakai misalnya waktu itu untuk dilulukan pakai harimau misalnya? Tuhan harimau. Kenapa pakai keledai? Karena keledai memang bodoh. Menurut dunia nggak berarti, tapi keledai itu nurut. Makanya bisa nama Tuhan dipermuliakan dulu. Apa bukti orang yang mau mati, yang gak berontak? Hai istri, tunduk pada suami dalam segala. Nah istri heran. Tiba-tiba berubah menjadi laki-laki. Luar biasa. Dalam sekejap terjadi perubahan kelamin. Istri tunduk pada suami. Kalau aku selalu dari Ibu Dewi, tunduk dia kepada suaminya, lihat perubahan. Dipakai Tuhan luar biasa sama Tuhan. Tapi kalau engkau tetap tidak tunduk sampai kapanpun, mau engkau hafal Alkitab pelayanan dari pagi sampai malam, tapi kau ngejago, ya sampai kapanpun suami gak bertobat. Makanya gak heran kalau laki-laki bisa selingkuh sama pembantunya, kan pembantunya tunduk nurut. Bapak-bapak sedang kata bapak-bapak. Bapak-bapak tukang juga. Hai suami-suami, kasihi istrimu seperti diri sendiri, maka jangan KDRT. Suami-suami yang suka mukul istri bencong. Kalau berani lawan tuh sampai jagoan di sana, yang kelas Batam atau kelas layang atau kelas bulu. Jangan perempuan dong disiksa. Di sini nggak ada. Yang ketiga, bicara tentang apa orang mati. Orang mati itu bicara tentang apa? Harus dikubur. Apa yang harus dikubur? Ego. Rumah tangga kenapa sampai sekarang tidak bisa dalam keadaan pemulihan? Salah satu penyebabnya adalah ego yang tinggi. Suami ego, istri ego, yang ada rumah tangga hancur. Kali ini mari, kalau nggak pakai ego, mendingan jangan kawin. Maka saya kalau ada orang mau selingkuh saya mau kawin. Saya mau tanya, terus siapa kan jadi dulos, jadi keset? Kalau nggak mendingan jangan kawin. Perlu aja orang tua. Yang bilang amin cuma satu. Kemarin di Medan banyak cewek-cewek cantik ketemu saya. Pak ini, aku lihat, wih cantik-cantik. Wih ini saya pikir mau doain apa? Doain beli usaha berapa macam. Mau doain apa? Bu Indri kalau ada 5 orang. Oke, mau doain apa? Usaha bisnis atau bukan Bu Indri jodoh. Bu cantik-cantik kalau nggak cari jodoh. Karena dia bisa bilang apa? Oh iya Bu Indri. Soalnya terus Tuhan yang bilang ini pasti dominan semua nih perempuan-perempuannya. Aku bilang makanya aku mesti nurut. Bu Indri pokoknya Bu Indri suruh apa aja mau, sekarang udah pasrah lah, udah kepala lagi masalahnya. Aku panggil suamiku. Pak, mas suami, aku kenalin sama suamiku ya. Aku bilang, Pak, ini kenalin ini suamiku. Bilang gitu kan. Terus mereka lihat, ya pantas lah Bu Indri tunda beberapa hari, harinya ganteng. Katanya. Aku bilang, gak boleh gitu. Walaupun suaminya botak masih hidup, udah langsung hidup. Sorry ya, nggak perlu buat tersinggung. Yang rasa dirinya rambutnya agak berkurang, bertobat-tobat. Aku juga rambutnya tipis, Pak Willy. Tapi karena ini gara-gara salon jadi agak keren. Kalau gimana itu juga cuma 3 lembar. Oke, jadi kata tadi adalah apa? Yang terakhir, yang pertama tadi adalah apa? Jangan takut.
yang itu tadi dikatakan adalah apa? Harus mengalami, harus dapat solusi. Solusinya bagaimana? Pertama, jangan minder. Kedua, jangan negatif. Ketiga, jangan berharap pada manusia. Keempat, harus semangat. Ya. Dan yang terakhir, ada dua golongan pada waktu itu. Yang ada satu penjaga, yang satu lagi adalah apa? Wanita-wanita. Yang mengalami kuasa kebangkitan adalah wanita. Artinya apa? Bukan hanya wanita secara fisik. Waktu engkau datang kemari karena memang kau haus akan Tuhan, engkau mengalami kuasa kebangkitan. Engkau dilakukan Tuhan secara pribadi. Tapi kalau engkau kemari hanya karena kewajiban, hanya pengen nonton, hanya pengen tahu, atau hanya pengen dapat BlackBerry, itu nggak akan mengalami apa-apa. Itu akan nyusul. Waktu kita sungguh-sungguh cari Tuhan, berkat tuh gak usah dipikirin, pasti dapat luar biasa. Tapi kalau engkau cari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwamu, maka berkat Tuhan itu luar biasa. Amin. Itu yang kami alami dengan keluargaku. Waktu dulu aku masih sama suami, masih dalam keadaan belum maksimal kami. Ya memang kami sama-sama tetap bersama. Enggak jadi jaminan satu atap loh. Banyak satu atap, tapi suaminya di genteng, istrinya di bawah kolong. Enggak akan bawa. Harus mesra. Maka dikatakan anggur manis. Why? Saya mau tanya, waktu ada Natal, saya undang musik. Waktu ada Natal, itu betul ada misalnya dinner, Christmas dinner atau misalnya Valentine dinner. Biasanya dengan steak atau dengan makanan. Bisa apa disuguhin? Ya, why? Why itu melambangkan romantis, kehangatan. Rumah tangga juga mesti hangat. Harus romantis. Mana bapak-bapak sih? Suami istri mana? Mana? Suami istri. Suami istri. Ya. Pak siapa namanya? Pak Wem. Ibunya ibu siapa? Ibu Wem. Ya. Kapan bapak bilang sama ibu, "Mah, kok kamu tampan cantik?" Kapan? Ibunya bilang, "Pak, kira-kira 1000 tahun yang lalu." Kalau aku dengan suami itu kami mesra. Itu kami hanya kadang-kadang hanya beli kaset CD. Kami naik mobil, itu pergi dari tempat rumah kami itu ke Dago. Itu di mobil kita ngapain, Pak? Pegang-pegangan tangan. Waktu engkau punya anggur manis, itu anak-anak berhasil, ekonomimu, berkatmu gak bisa kau tampung. Kamu gimana? Coba suami istri, pegang tangan. Coba pegang tangan. Remas-remas tangannya. Remas-remas. Katakan I love you, Mom. Coba bapak I love you, Mom. Loh, jangan lihat aku. Lihat sana. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan. Itu saya minta CD. Minta CD ada 20 biji. Itu kalian ya. Mungkin kalian kan kadang-kadang hari Rebo nggak bisa datang karena dia berbentur dengan jam-jam pelayanan. Dan aku juga memang sekarang Tuhan suruh lebih banyak di Sukacita. Jadi aku agak jarang keluar. Tapi CD-CD yang kami punya itu powerful, khususnya untuk wanita. Kalau kau mau semakin kau bertumbuh, dan kau tidak pernah itu sudah 5 bulan, itu tentang karakter diri semua, tentang wanita bagaimana menghargai pasangan, bagaimana wanita menjadi wanita yang cantik di hadapan Tuhan. Pokoknya bla-bla-bla. Itu harganya 10.000 cuma satu. Tapi kalau kau beli, engkau dengar, engkau dikuatkan itu wonderful, ya. Jadi aku mau jualan CD di sini, ya. Tapi aku sangat-sangat ingin supaya kalian juga bisa melihat 20 aja, ya. Oke. Kalau aku kasih semua, nanti bisa-bisa Sukacita minggu nggak ada lagi. Nah, karena ini lumayan. Aku kasih hanya berapa orang, tapi jangan kejar aku. Janji jangan kejar saya. Mukanya begini semua. Aku takut loh, aku takut. Ya, tolong Ibu Jen, tolong dibagi 20 ya. Nanti kasih aja random ya. Jangan lihat karena teman ya. Tapi aku percaya kalian sangat diberkati. Karena terus terang saya dapat firman itu terus terang semua lagi duduk. Karena aku terus terang dan banyak ayat, aku nggak tahu satu ayat pun. Karena aku bukan pendeta, aku orang sekuler, aku orang materis, ya. Jangan ke depan-depan aja, jangan ke depan-depan. Itu hanya sebentar saja, 20 aja, oke, baik, ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mau digerakkan Tuhan oleh hari ini, saya percaya KKRT melambangkan tentang pelepasan, ya. Aku agak minta maaf, saya tukar pakai sandal, nggak apa-apa ya. Karena aku takut kakiku besok bisa bengkak, ya. Tempat ini kalau engkau mau mengalami pemulihan, di sini ada hamba Tuhan. Saya undang Ibu Elizabeth juga dari Tangerang, itu dari Tangerang itu jauh-jauh loh. Dia satu hamba Tuhan yang punya penebaran luar biasa. Aku bilang tolong bantu nanti kalau ada altar, biar engkau bantu untuk doakan wanita-wanitanya. Pak Nata juga tolong bantu untuk Lia, ya. Pak Ili juga kalau bisa bantu untuk Lia dan juga untuk Pak Saud, Bapak Gembala. Bapak Harjo juga, ya, Pak Hari juga bisa bantu mungkin juga. Karena kalau laki-lakinya jatuh, aku bisa pegang, betul. Tapi kalau laki-laki jatuh bagian pilihan, atau bisa bagian doakan, aku bagian perempuan. Hari ini aku harus ingatkan, mau nggak mengalami dilepaskan? Ini harus kau hancurkan. Yang bisa menghancurkan hanya Tuhan Yesus. Aku pernah terikat ini 40 tahun.
Aku pernah jadi Kristen 40 tahun. Aku pernah Kristen dari lahir. Tapi aku ketinggalan Tuhan Yesus. Aku pernah buang Alkitab. Aku pernah hidup tidak benar. Tapi Tuhan baik bagi kita ya Pak. Tuhan berikan kami. Karena itu mari, ini mumpung ada waktu. Kalau udah mati, gak akan bisa melepaskan ini. Mumpung masih hidup. Kalau nanti ada yang didekatkan, mungkin kau karena masalah kepahitan, mungkin kau karena masalah minder, atau mungkin kau karena masalah pesimis, atau mungkin kau masalah keterikatan oleh narkoba, oleh zina, atau mungkin oleh suka nonton siri porno. Coba lihat kanan kiri. Muka nonton siri porno tuh kelihatan mukanya porno soal. Aku dari tinggal bisa lihat. Atau masih suka kedukun, paranormal, atau fancy, atau hoaxy, atau apapun. Tidak akan membuat engkau lebih baik lagi. Kalau engkau mau, saya undang ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan jadi pribadi yang jahil. Kalau mau jahil, kau bisa sendiri. Aku masih ingat waktu aku dulu pernah mengalami hal yang tidak baik dengan suami kami. Itu ada sesuatu yang tinggi. Dia di Parade Hall di Medan. Itu kapasitas 12.000. Belum dia bilang ada yang mendoakan aku lari ke depan. Aku bilang aku mau bertobat. Aku mau berubah. Dan waktu engkau merendahkan dirimu serendah-rendahnya, Tuhan akan angkat hidupmu.